Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Taufikur Rahman. Saya dengan NRP saya yaitu 3120500040. Saya dari kelas 2 Teknik Informatika B. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini saya ingin mempresentasikan praktikum 6 yaitu pada mata kuliah workshop pemrograman framework yang diampu oleh Bapak Syauki. Baik, di sini lanjutan dari praktikum sebelumnya, yaitu untuk praktikum kali ini yaitu key concept untuk judulnya. Di sini yang pertama ialah komponen. Aplikasi Y2 merupakan aplikasi yang menggunakan konsep Object Oriented Programming atau OOP yang dibangun menggunakan komponen. Komponen merupakan sebuah extend kelas objek dari Y /base komponen. Y-application sebenarnya juga merupakan komponen. Y-application dapat diakses melalui Y.4 $app. Lalu, class atau objek komponen pada Y2 adalah objek PHP dengan tambahan 3 fitur utama, yaitu properties, event, dan behavior. Salah satu contoh komponen adalah data picker widget. Sesuai pada gambar di atas, data picker, echo data picker widget. Komponen ini dapat digunakan dengan mudah di view untuk memilih tanggal secara interaktif. Properti dari komponen juga dapat diubah dengan mudah untuk menyesuaikan konfigurasinya. Komponen di Y2 sangatlah powerful, namun membutuhkan sumber daya, CPU, dan memori yang cukup besar. Jika kelas atau objek komponen yang Anda buat tidak membutuhkan event dan behaviors, Anda dapat membuatnya dengan mengextend Y\base/object atau instead of Y\base/component. Lalu seperti ini itu selanjutnya yaitu konsep custom component. Jika diperlukan, Anda dapat membuat custom komponen sendiri dengan cara yang pertama yaitu membuat sebuah file PHP yang berisi custom komponen dan letakkan di direktori komponen. Tambahkan komponen ke dalam file konfigurasi web.php. Anda dapat memanggil custom komponen Anda melalui Y.4 $app minus lebih dari nama underscore komponen. Seperti ini, yaitu $config, kurung siku, ID, basic, basepath, dir name dir, bootstrap log, komponen, my komponen, class, app komponen, my komponen. Di sini view-nya, yaitu H2, header, kita panggil menggunakan PHP, /y.4 $app, my komponen, welcome. Buka kurung, tutup kurung. Lalu selanjutnya itu properties. Pada PHP, variabel di dalam sebuah kelas objek juga disebut dengan properties. Y2 mengenalkan sebuah cara penanganan properties menggunakan metode getter dan setter. Metode getter adalah metode yang namanya dimulai dengan nama get, sedangkan setter dimulai dengan kata set. Anda dapat mengakses metode getter atau setter ini seperti mengakses sebuah properti biasa dengan menggunakan kata setelah kata get ataupun set merupakan lihat yang tulis samping. Seperti ini. Ada my komponen, extend komponen yang berarti my komponen ini sebagai child class dan komponen sendiri sebagai parent class. Lalu public label 1 dan private label 2.
public function get lab ini berarti getter. Lalu untuk set ini berarti setter. Lalu di sini dengan getter dan setter Anda dapat membuat sebuah properti pada kelas memiliki karakteristik tertentu. Misal Anda dapat membuat sebuah string properti yang isinya selalu huruf kecil. Untuk membuat kelas atau objek yang memiliki kemampuan ini, Anda harus mengextend kelas tersebut dari y \base \object. Lalu di sini untuk event selanjutnya, event dapat diartikan sebagai suatu kejadian. Dengan memanfaatkan event, memungkinkan kita memasukkan kode program tertentu ke dalam kode program lainnya di sembarang tempat. Sebuah event dapat dikaitkan attach dengan satu atau lebih event handler. Event handler adalah metode yang akan secara otomatis jalankan ketika sebuah event terjadi trigger. Contoh penggunaan event, yang pertama Anda ingin menghitung jumlah pengguna yang mengakses root atau index item /index dan item/create. Lalu Anda ingin aplikasi mengirimkan email ke admin jika ada pengguna yang menghapus data. Selanjutnya, Anda ingin membuat notifikasi jika ada user baru dan lain-lain. Seperti itu untuk contoh event yang ada. Lalu untuk penggunaan event sendiri, yang pertama definisikan event. Definisikan event akan lebih baik menggunakan const atau konstanta untuk menghindari kesalahan penulisan. Pembuatan sebuah metode yang berisi hal-hal yang akan dikerjakan jika terjadi suatu event, metode ini disebut sebagai event handler. Lalu kaitkan event ke event handler, trigger the event menggunakan metode trigger. Seperti ini untuk contohnya. Lalu di sini behaviors. Untuk behavior sendiri, Anda dapat meningkatkan kemampuan sebuah komponen tanpa harus mengubah komponen tersebut. Anda dapat mengattach behaviors pada komponen dengan teknik statically atau dynamically. Statically mengattach behavior pada sebuah komponen dengan mengoverride method behavior. Dynamically mengattach behavior pada sebuah komponen dengan memanggil metode attach behavior. Lalu untuk pembahasan behavior, yaitu Y menyediakan beberapa built-in behavior diantaranya. Yang pertama, access control behavior, contoh pada slide sebelumnya, digunakan untuk memfilter hak akses pengguna terhadap controller action. Timestamp behavior atau contoh pendamping digunakan untuk mencatat waktu, pembuatan, dan perubahan data di tabel secara otomatis. Anda perlu membuat kolom created dan updated add dengan tipe data integer pada tabel terkait. Blamable behavior, contohnya seperti ini, digunakan untuk mencatat user ID yang melakukan pembuatan ataupun perubahan data di tabel secara otomatis. Anda perlu membuat kolom created by dan updated by dengan tipe data integer pada tabel terkait. Seperti ini ada return, \y, \behaviors, timestamp behavior class name untuk mencatat waktu. Lalu di sini y behaviors, blamable behaviors, yaitu untuk mencatat user ID melakukan perubahan ataupun penambahan pada tabel tersebut. Lalu di sini selanjutnya yaitu configuration. Configuration banyak digunakan membuat objek baru ataupun menginisialisasi objek yang sudah ada. Format dari sebuah configuration dapat dideskripsikan dalam bentuk array seperti berikut: class, class name, property value, on event name, event handler,
as behaviors diarahkan ke $behaviors config. Lalu configuration untuk e-application merupakan salah satu bentuk configuration yang sangat kompleks. Sebagian besar dari widget juga diatur menggunakan configuration. Alias digunakan untuk mempresentasikan path atau maupun URL. Sebuah alias harus dimulai dengan karakter @ untuk mendefinisikan alias dapat Anda lakukan dengan cara y.4 set alias .foo /path/to/foo. Lalu selanjutnya set alias @bar, ini untuk URL-nya yaitu http www.example.com. Lalu Anda juga dapat mendefinisikan alias berdasarkan alias yang lain. Sini adalah .foodbar dan .foo/bar. Baik, selanjutnya di sini ada pembahasan selanjutnya masih tentang alias, juga dapat didefinisikan pada application configuration web.php aliases.foo. Oke, mohon maaf. Oke. .foo diarahkan ke /path/to/foo. Lalu selanjutnya juga seperti itu, .addbar ke dalam http www.example.com. Untuk menggunakan alias dapat Anda lakukan dengan memanggil metode y_getAlias buka kurung tutup kurung, contohnya seperti ini. Echo y_getAlias @foo titik koma /display path/to/foo. Lalu di beberapa tempat alias dapat digunakan tanpa harus memanggil metode y_getAlias. Sebagai contoh di sini $charge sama dengan new file charge path diarahkan ke @runtime/charge. Lalu di sini predefined alias seperti ini, yaitu sebuah direktori di mana the base y.php file is located, also called the framework directory. Bisa dipanggil sebagai direktori framework. Lalu .app, the base path of currently running application. The base path ini sebagai path untuk merunning sebuah aplikasi. Lalu runtime, yaitu path untuk currently running application, default app/runtime. Dan seperti yang sudah terlampir layar, saya lanjut saja ke selanjutnya, yaitu kelas autoloading aplikasi Y bergantung pada mekanisme kelas autoloading untuk mengikutsertakan kelas-kelas yang dibutuhkan. Autoloader dipasang ketika Anda mengincludekan file y.php secara default, dan Y2 kelas autoloader yaitu composer autoloader dan y-autoloader yang diletakkan pada entry script file index.php. Jika Anda menggunakan beberapa kelas autoloader, pastikan y-autoloader ditempatkan pada akhir. Ya, ini untuk latihannya. Oke, langsung saya coba. Ya, ini menggunakan event untuk melakukan pencatatan statistik. Trigger event ini di action index dan view pada front-end application. Langkah ini menggantikan mekanisme yang sama pada latihan sebelumnya. Oke, di sini saya sudah membuat beberapa. Ada my component. Lalu di sini terdapat models untuk front end-nya sendiri.
Baik, saya lanjutkan. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa code yang nantinya akan sesuai requirement pada soal tadi. Yang pertama ini file mycomputer.php, yaitu dengan namespace frontend backslash komponen, lalu use frontend model statistik, use y base komponen untuk memanggil directory y-nya tadi. Lalu kita buat kelas yMyComponent mengextend kelas komponen. Kelas komponen sendiri ini sebagai parent class dan myComponent sebagai child class. Lalu di sini ada menggunakan const event statistik sesuai tadi di awal di modul ada penggunaan const. Gimana dia? Nah ini mendefinisikan sebuah event lebih baik adanya penggunaan const seperti yang sudah tertera pada modul, agar untuk menghindari kesalahan pada penulisan. Lalu di sini saya membuat public function statistic handler, yaitu yang di dalamnya ada model new statistic, model access time menggunakan date, lalu model user IP, model user host, path info, dan query string. Lalu yang terakhir yang nantinya model akan di-save. Oke. Di sini sudah selesai, lalu di selanjutnya di sini saya menggunakan item controller, itu penggunaannya y, lalu rbhc, lalu item. Pada file ini saya menggunakan public function index, action index maksud saya, yang di dalamnya terdapat y dt4 $app, lalu mengarahkan my komponen, dan penggunaan trigger yang sudah tertera di soal ya, adanya penggunaan trigger. Sini. Event handler adalah metode yang akan secara otomatis dijalankan ketika sebuah event terjadi triggered. Di sini untuk triggerednya sendiri, untuk memancing agar triggered, yaitu kita menggunakan trigger yang akan diarahkan kepada front end, komponen my komponen, dt4 event statistik. Lebih tepatnya ini ya, event statistik yang nantinya akan diambil ke event statistik ini. Lalu untuk selanjutnya ada $search model sebagai instansiasi baru, yaitu item search, lalu data provider sama dengan search model, lalu diarahkan search, lalu this, request, dan query params. Lalu selanjutnya kita return dengan this, render index, dengan di dalamnya yaitu ada source model, $source model, dan data provider, $data provider. Lalu selanjutnya ada public function action view untuk view-nya sendiri. Di sini ada sama ya untuk event-nya. Yang berbeda di sini ialah ini return-nya. This render view yang tadinya index ya di awal. Lalu ini model this, lalu kita find model dengan mengacu pada ID. Selanjutnya ini untuk fungsi create, yaitu ada model new item. Lalu kita menggunakan if else, yaitu if jika request ini ialah post, maka model load akan meload
this request untuk post dan meng-save. Lalu jika sudah, kita akan return dan meredirect ke view dan ID sesuai ID-nya tadi. Lalu untuk selanjutnya ini untuk model yang diarahkan ke ID. Lalu di sini ada else. Jika bukan atau else, maka model akan meload default values untuk meload default values-nya. Lalu selanjutnya kita panggil di main. Di sini saya membuat yang baru, yaitu ada my component. Di sini my component terdapat di dalamnya ada class front end komponen my component yang nantinya akan diarahkan ke file my component ini. Lalu on statistik, maksud saya yang nantinya akan disimpan di file my component ini. Lalu on statistik front end my component statistik handler. Itu untuk mengambil statistik handler tadi. Oke, ini sudah default-nya. Oke, mungkin seperti itu ya. Pada penjelasan pada praktikum 6 saya ini, yaitu key concept. Jika ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.